Berita terkini, Amerika Serikat telah mengambil tindakan baru terhadap kapal kedua yang terkait dengan Iran. Dan mereka melakukannya pada saat yang paling sensitif, tepat menjelang gencatan senjata, membuat rezim Iran berada di bawah tekanan yang tak tertahankan. Pagi ini, 21 April 2026, targetnya adalah kapal tanker minyak Tiffany yang dicegat di perairan internasional di Samudra Hindia. Pada praktiknya, yang terjadi adalah operasi militer pencegatan di laut terhadap kapal yang sudah dikaitkan dengan jaringan minyak Iran yang sedang dikenai sanksi. Gambar-gambar yang beredar semakin menambah bobot politik pada peristiwa ini. Terlihat helikopter militer menuruni tali ke dek kapal dan pengambil alihan kendali kapal tersebut. Aksi ini merupakan bagian dari perburuan global terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran dengan fokus untuk menunjukkan kekuatan, kecepatan, dan dominasi Amerika di laut. Inti dari hal ini sederhana, ini bukanlah peringatan yang samar-samar. Ini adalah tindakan nyata dengan video, kapal yang diidentifikasi, dan pesan yang langsung. Pihak yang berada di pusat dari semua ini adalah, di satu sisi, pemerintah Trump, Pentagon, dan struktur Angkatan Laut Amerika. Di sisi lain, rezim Iran, jaringan minyaknya yang terkena sanksi, dan kelompok-kelompok garis keras yang menolak segala bentuk konsesi. Tiffany tidak muncul begitu saja. Kapal tersebut sudah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika pada 30 Juli 2025 dengan identifikasi resmi dalam daftar yang terkait dengan pengangkutan minyak Iran. Ini menunjukkan bahwa targetnya sudah ditandai sejak berbulan-bulan yang lalu. Sekarang, dengan perang yang sedang ditangguhkan dan gencatan senjata yang rapuh, Washington memutuskan untuk bertindak. Di mana hal ini terjadi juga sangat penting. Tiffany ditemukan di antara Sri Lanka dan Indonesia dengan tujuan menuju wilayah Singapura, jauh dari pantai Iran. Detail ini mengubah skala operasi. Amerika Serikat tidak ingin memberikan kesan bahwa mereka hanya bisa menekan Iran di dekat Selat Hormuz. Pesan yang disampaikan berbeda. Jaringan maritim Iran bisa diserang jauh di luar Teluk, di jalur perdagangan yang lebih besar dan sensitif bagi energi dunia. Itulah sebabnya aksi kedua ini sangat berarti. Ini menunjukkan jangkauan global dan membuktikan bahwa tekanan tidak terbatas pada wilayah sempit di peta. Bagaimana tekanan ini dibangun? Secara berurutan, sebelum Tiffany, Amerika Serikat sudah lebih dulu menyita kapal kargo Tosca berbendera Iran di dekat Sabahar setelah berjam-jam peringatan yang diabaikan. Dalam kasus pertama ini, tindakannya bahkan lebih tegas. Kapal perusak USS Provence memerintahkan evakuasi ruang mesin dan menembakkan meriam 5 inci ke ruang mesin untuk menghentikan kapal tersebut. Setelah itu, marinir menaiki kapal tersebut. Menurut sumber yang diwawancarai oleh Reuters, Tosca kemungkinan membawa barang guna ganda, yaitu material yang bisa digunakan untuk keperluan sipil, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan militer. Dalam pandangan yang semakin kuat dengan dua tindakan berurutan ini, Washington memutuskan untuk menekan dua jalur utama rezim secara bersamaan, jalur pasokan dan jalur keuangan. Disitulah fakta ini menjadi penting. Kapal pertama menargetkan jalur kargo yang mencurigakan. Kapal kedua menargetkan jalur minyak. Yang pertama, memperjelas bahwa Amerika bersedia menggunakan kekuatan nyata untuk menghentikan kapal yang mengabaikan perintah. Yang kedua, menunjukkan bahwa fokusnya sekarang juga pada kas rezim. Menurut Associated Press, Tiffany sudah pernah dikenai sanksi karena terlibat dalam pengiriman minyak mentah Iran ke Asia. Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak hanya mengawasi, mereka sedang berusaha mencekik sistem yang membuat Teheran tetap bertahan di tengah krisis. Kenapa ini terjadi sekarang? Karena waktu gencatan senjata telah berubah menjadi senjata politik. Reuters melaporkan bahwa masih ada pembicaraan tentang putaran baru negosiasi di Islamabad. Tapi semuanya masih belum pasti. Wakil Presiden J.D. Vance masih belum meninggalkan Amerika Serikat hingga 20 April. Dan Iran sendiri belum memberikan konfirmasi pasti tentang kehadirannya. Pada saat yang sama, Trump menuduh Teheran melanggar gencatan senjata dan bersikeras pada satu tuntutan utama, penghentian pengayaan dan penyerahan seluruh stok uranium yang telah diperkaya. Rezim Iran pada gilirannya berusaha mengulur waktu,
menuntut pelonggaran sanksi, dan menghindari masuk ke meja perundingan dalam keadaan sudah kalah. Dalam situasi ini, setiap kapal yang ditahan menjadi alat tekanan. Di dalam negeri Iran, tekanan eksternal ini justru semakin memperkuat kelompok garis keras. Semakin ketat pengepungan di laut, semakin sulit bagi rezim untuk meyakinkan kelompok radikalnya sendiri tentang ide berunding dengan Washington. Dan disinilah letak spekulasi politik utama yang menyertai dokumen tersebut. Bahwa kelompok paling radikal dalam sistem Iran sedang didorong ke jalan buntu yang sempit. Jika mereka setuju untuk bernegosiasi tentang blokade dan kehilangan kapal, mereka akan terlihat lemah. Jika mereka menolak untuk berbicara, mereka berisiko melihat tekanan meningkat pada minyak, jalur pelayaran, dan ekonomi mereka sendiri. Tidak ada tanda-tanda ketenangan. Yang ada hanyalah tanda-tanda tekanan. Latar belakang dari semua ini tetap Selat Hormuz, dan situasi di sana masih serius. Reuters melaporkan pada hari Selasa ini bahwa lalu lintas masih sangat terhambat dengan hanya 3 kapal yang melintas dalam 24 jam, jauh di bawah arus normal sekitar 140 kapal per hari. Ini berarti konflik tersebut terus mempengaruhi jalur vital untuk minyak dan gas. Iran sebelumnya telah memberikan sinyal akan membuka sementara, namun blokade dan tekanan balik tetap menyebabkan kelumpuhan. Artinya, bahkan ketika diplomasi mencoba bernapas, krisis di laut tetap menekan situasi. Dan dalam konteks inilah penahanan kapal Tiffany semakin memiliki makna simbolis yang kuat. Poin penting lainnya adalah Amerika Serikat sudah mulai memperketat kebijakan terhadap minyak Iran dalam beberapa hari sebelumnya. Reuters melaporkan pada 15 April bahwa Washington telah memperingatkan para pembeli minyak Iran bahwa mereka juga bisa terkena sanksi. Detail ini membantu memahami logika lengkap dari operasi tersebut. Pertama, mengancam siapa yang membeli, lalu mencegat pihak yang mengangkutnya. Di tengahnya, memblokir jalurnya. Ini adalah skema tekanan ekonomi, militer, dan psikologis secara bersamaan. Kesimpulan akhirnya sangat keras. Amerika Serikat memutuskan untuk mengubah laut menjadi medan untuk mencekik rezim Iran. Tosca menunjukkan bahwa Washington bersedia meningkatkan eskalasi untuk menghentikan muatan yang mencurigakan. Tiffany menunjukkan bahwa minyak Iran juga telah menjadi target langsung. Dan video serangan itu, atau lebih tepatnya, operasi pencegatan militer dengan helikopter dan pasukan komando digunakan untuk menegaskan hal tersebut. Ini bukan sekedar krisis diplomatik yang jauh di sana. Ini adalah demonstrasi kekuatan secara terbuka, dilakukan pada saat para garis keras Iran harus memutuskan antara menerima tekanan atau mengambil risiko melihat perang kembali berkobar. Dan rezim itu pun lebih terkepung, lebih terekspos, dan dengan ruang gerak yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.